Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Minda Prima, NIM 1904547, Prodi Pendidikan Geografi. Tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Menjelaskan 1. Konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Kedua, proses administrasi sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan. Ketiga, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai maksud dan tujuan. Prasarana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses, baik berupa pembangunan, usaha, dan proyek. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar dan mengajar. Contohnya gedung, ruang kelas, meja, dan kursi. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan, tapi juga dimanfaatkan untuk proses belajar dan mengajar. Contohnya adalah taman sekolah yang digunakan untuk pengajaran biologi. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh cara pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap dipakai dalam proses belajar dan mengajar, sehingga proses belajar dan mengajar semakin efektif dan efisien yang berguna untuk tercapainya tujuan pendidikan telah ditetapkan. Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis, dan sifatnya. 2. Proses administrasi sarana prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, inventaris, penyaluran, pemanfaatan, penghapusan, dan pengawasan. 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan administrasi yang baik yang diawali dengan suatu kegiatan perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan untuk menghindari kesalahan dan kegagalan yang tak diinginkan. Perencanaan yang baik dasarkan kepada kebutuhan yang disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingan. Untuk mengadakan perencanaan kebutuhan alat pelajaran dapat dilakukan melalui tahap. Pertama, mengadakan analisis terhadap materi pembelajaran yang mana membutuhkan alat atau media penyampaian. Kedua, apabila kebutuhan diajukan ternyata melampaui kemampuan daya beli atau daya pembuatan, harus diadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap alat yang mendesak pengadaannya. Ketiga, mengadakan inventaris terhadap alat atau media yang ada. Keempat, mengadakan seleksi terhadap alat pembelajaran atau media pelajaran bisa dimanfaatkan. Kelima, mencari dana. Keenam, menunjuk seorang atau untuk melaksanakan pengadaan alat. 2. Pengadaan. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan, baik barang, benda, jasa yang berguna untuk keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut. A. Pengadaan tanah. Pengadaan tanah dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, dan penerimaan hak pakai atau menukar. B. Pengadaan bangunan. Pengadaan bangunan dilakukan dengan mendirikan bangun baru, membeli, menyewa, menerima hibah, atau menukar. C. Pengadaan perabot. Pengadaan perabot dilakukan dengan cara membeli, membuat sendiri, atau menerima bantuan dari donatur seperti BP3. D. Pengadaan kendaraan. Pengadaan kendaraan untuk sekolah telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Contohnya kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan untuk kendaraan bermotor seperti sepeda, gerobak, dan becak.
bahan, dan sebagainya. Jadi, inventaris merupakan suatu kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan-bahan secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Secara khusus, inventaris dilakukan dengan tujuan pertama, untuk menjaga dan menciptakan tata tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki satu sekolah. Kedua, untuk menghemat keuangan di sekolah baik dalam pengadaan, pemeliharaan, penghapusan sarana dan prasarana di sekolah. Ketiga, sebagai bahan untuk pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Keempat, penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pembinaan barang dan tanggung jawab dari instansi pemegang suatu kepada instansi dan pemegang lainnya, lingkungan sekolah atau fakultas. Kegiatan penyaluran dapat berwujud dari pendistribusian atau kegiatan membagi atau mengeluarkan barang sesuai dengan kebutuhan guru dan dosen, seksi dan instansi sekolah, fakultas untuk keperluan kegiatan belajar dan mengajar serta perkantoran. Kelima, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut selalu kondisi baik dan siap dipakai. Kegiatan pemeliharaan sangatlah penting agar barang yang dipakai dapat terawat dengan baik. Tujuan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pertama, untuk mengoptimalkan usia pemakai peralatan. Kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil optimal. Ketiga, yaitu untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan untuk melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Keempat, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Keenam, yaitu penghapusan. Penghapusan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari suatu daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan sebagai salah satu fungsi administrasi sarana pendidikan yang punya arti sebagai berikut. Pertama, yaitu untuk mencegah atau kurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya untuk keperluan pemeliharaan, perbaikan, pengamanan barang-barang yang semakin buruk kondisinya, barang-barang yang berlebihan atau tidak dapat dipergunakan lagi. Kedua, yaitu meringankan beban kerja atau tanggung jawab pelaksana inventaris. Ketiga, yaitu membebaskan suatu organisasi dari pengurusan dan pertanggungjawaban barang yang tidak produktif lagi. Keempat, yaitu membebaskan ruangan atau perkara kantor dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi, sehingga kantor pada umumnya kelihatan bersih, rapi, dan sehat. Yang ketujuh, yaitu pengendalian atau pengawasan. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dapat disusun dengan serangkaian kerja, yaitu sebagai berikut. 1. Mengikuti proses pengolahan dari pengadaan sampai pada penghapusan. Yang kedua, yaitu menyusun tata cara laporan yang baik secara lisan maupun tulisan. Ketiga, yaitu mengadakan konsultasi dengan pihak pemimpin bila terjadi atau akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan, sehingga penyimpangan ini dapat menyangkut kebijakan. Keempat, yaitu mengadakan konsultasi dengan pihak pelaksanaan fungsi masing-masing bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan yang bersifat teknis. Kelima, yaitu mengadakan koordinasi antara fungsi perencanaan dan fungsi lainnya. Kedua, mencari konsultasi sarana dan prasarana, yaitu sebagai berikut. Pertama, yaitu
keempat yaitu membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan sifat-sifat individunya. Ketiga yaitu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah mulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, serta penggunaan sarana prasarana. Peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah. Pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pembelajaran. Kedua, terlibat dalam proses pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pembelajaran yang digunakan oleh guru. Ketiga, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa.